Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan membahas lanjutan dari bab 1, masih tentang sholat berjamaah. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran kita pagi ini ada 3. 1. Menyebutkan syarat imam dan makmum. Kedua, menyebutkan pengertian makmum masbuk. Dan yang ketiga, mengetahui cara mengingatkan imam yang lupa. Masih ingatkah kamu apa itu sholat berjamaah? Nah, ini pembahasan minggu lalu ya. Jadi sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama. Dikerjakan lebih dari 2 orang atau 2 orang. Nah, hukum sholat berjamaah sendiri itu adalah sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang dianjurkan. Di dalam sholat terdapat imam dan makmum. Nah, masih ingatkah kamu imam apa dan makmum apa? Nah, jadi imam adalah pemimpin sholat, sementara makmum adalah orang yang mengikuti gerakan imam. Makmum berada di belakang imam. Apa saja sih syarat menjadi imam? Nah, syaratnya adalah laki-laki boleh menjadi imam baik untuk perempuan maupun untuk laki-laki. Yang kedua, perempuan boleh menjadi imam hanya bagi perempuan saja. Yang ketiga, orang yang sedang bermakmum kepada orang lain tidak boleh dijadikan imam. Yang keempat, tidak boleh bermakmum kepada orang yang diketahui sholatnya tidak sah. Yang kelima, harus berakal sehat. Yang keenam, mengetahui ketentuan-ketentuan sholat. Yang ketujuh, harus fasih dalam membaca Al-Quran. Yang ke-8, paling berilmu di antara jamaah. Apabila banyak yang berilmu, maka pilihlah yang paling tua usianya. Yang ke-9, imam harus mengeraskan bacaan yang harus dikeraskan, seperti takbiratul ihram, surat Al-Fatihah, dan surat lain setelah Al-Fatihah pada sholat isya, maghrib, dan subuh. Yang ke-10, pada sholat zuhur dan asar, imam hanya mengeraskan bacaan takbir atau Allahu Akbar. Nah, sementara syarat menjadi makmum ada 8. Yang pertama, makmum harus mengikuti imam, harus berniat mengikuti imam. Yang kedua, makmum harus mengikuti imam dalam segala hal, baik yang fardu maupun sunnah. Yang ketiga, makmum harus mengetahui gerak-gerik imam. Yang keempat, harus berada dalam satu tempat bersama imam. Yang kelima, tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan dari imam. Yang keenam, makmum harus menyempurnakan saf-saf dalam sholat. Yang ketujuh, makmum tidak mengeraskan suara lebih dari imam. Dan yang terakhir, jika imam lupa dalam jumlah rakaat sholat, makmum harus menegur dengan cara yang sudah ditentukan. Nah, itulah syarat menjadi makmum. Nah, di sini ada pembahasan tentang makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Jadi, makmum masbuk adalah makmum yang tertinggal dan kemudian mengikuti imam. Makmum masbuk tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Nah, jadi makmum masbuk adalah makmum yang tertinggal, orang yang tertinggal dalam sholat berjamaah. Nah, apabila seorang makmum takbir sewaktu imam belum ruku, hendaklah ia membaca surat Al-Fatihah sedapat mungkin, diusahakan membaca Al-Fatihah. Nah, apabila imamnya sudah ruku sebelum bacaan surat Al-Fatihahnya, hendaknya ia mengikuti imam. Intinya makmum harus mengikuti bagaimana keadaan imam sesudah ia takbir. Apabila makmum masbuk mendapati imam sebelum ruku atau sedang ruku, dan ia dapat ruku yang sempurna bersama imam, maka sholatnya terhitung 1 rakaat. Nah, sisa kekurangan dari sholatnya harus ditambahkan ketika imam memberi salam. Nah, jadi makmum masbuk ketika imamnya sebelum ruku atau sedang ruku, terus dia dapat melakukan ruku dengan sempurna, maka tadi dihitung sebagai 1 rakaat. Untuk sisa tertinggalnya harus ditambah ketika imam memberi salam. Seperti itu ya. Nah, ini pembahasan yang terakhir. Bagaimana cara mengingatkan imam yang lupa? Nah, sebagai manusia tentu
pasti kita sering lupa ya, terutama nih untuk imam ketika lupa bagaimana cara mengingatkannya. Nah, 1. Apabila seorang imam salah atau lupa dalam membaca Al-Quran, maka makmum yang belakang harus mengingatkannya. Caranya bagaimana? Caranya membaca keras bacaan imam yang terlupakan atau yang salah, sehingga imam dapat mengingat atau melanjutkan bacaan. Yang kedua, jika seorang imam salah atau lupa dalam gerakan sholat, maka makmum mengingatkannya dengan membaca tasbih atau subhanallah. Ini untuk laki-laki ya. Nah, untuk perempuan mengingatkannya dengan menepukkan telapak tangan kanan ke bagian luar telapak tangan kiri. Nah, ini ya perbedaannya. Kalau laki-laki mengingatkan imam dengan membaca subhanallah atau tasbih. Sementara perempuan dengan menepukkan telapak tangan kanan ke bagian luar telapak tangan kiri. Nah, yang ketiga, apabila seorang imam tidak dapat melanjutkan sholatnya karena ada halangan seperti batal wudunya, maka makmum yang sebelah kanan harus maju menggantikan imam dan melanjutkan sholat tersebut. Nah, itu saja pembahasan dari video kali ini. Semoga teman-teman paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.